Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Bertemu dengan Bu Dani di channel YouTube SDNU Master Sokaraja. Anak-anakku semuanya kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta para pemirsa yang budiman, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Allah masih memberikan kita kekuatan, masih bisa memberikan kita kesempatan untuk terus berubah menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, hari ini Bu Dani akan menyampaikan tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan tentang prestasi, bukan tentang juara-juara, bukan tentang harta, atau bukan tentang kesukaan. Sesuatu yang sangat penting itu adalah tentang waktu. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, saling menasehati, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dalam kebaikan dan kesabaran. Allah berfirman tentang waktu, bersumpah tentang waktu. Betapa waktu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku semuanya, kita hidup di zaman yang serba modern. Zaman yang serba canggih, di mana waktu itu bisa menjadi lebih sedikit daripada zaman-zaman sebelumnya. Teman-teman semuanya bisa mengakses berita, bisa mengakses informasi dengan begitu cepat. Tidak membutuhkan waktu lama. Tetapi di zaman kemajuan saat ini juga tantangan. Bisa menjadi waktu itu menjadi sesuatu yang sering terbuang dan terlewati dengan hal yang sia-sia, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Salah satunya yaitu ketika kita sering berlama-lama scroll di media sosial, menonton video, menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik. Anak-anakku semuanya, seringkali kita beranggapan musuh itu berasal dari luar. Padahal sebenarnya musuh atau hambatan kita dalam berkembang itu bisa berasal dari diri kita sendiri. Salah satunya yaitu dengan kata nanti. Kata nanti ini berarti kita menunda pekerjaan, menunda aktivitas yang sebenarnya bisa kita kerjakan saat itu. Mungkin ketika disuruh ada kewajiban mengerjakan tugas, kalian jawab, nantilah, nanti buat di rumah aja. Atau bisa jadi ketika orang tua kita menyuruh sesuatu, kita jawab nanti. Nanti di sini kita berarti menunda pekerjaan. Ada kalanya kita seolah-olah memiliki banyak sekali tugas. Bahkan ketika contohnya mau ulangan, mau asesmen kenaikan sekolah, atau asesmen sumatif yang lainnya. Seolah-olah itu, belajarnya banyak banget ya, materinya banyak banget ya. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa untuk menyelesaikan sedikit demi sedikit. Kita terbiasa nanti saja belajarnya kalau ulangan, nanti saja kalau asesmen dan sebagainya. Nah, atau bahkan seolah-olah kita punya pekerjaan yang banyak sekali.
Padahal sebenarnya pekerjaan itu mungkin hanya akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita tunda sebelumnya. Pagi-pagi bangun tidur, nanti ajalah lipet selimutnya, nanti saja beres-beres tempat tidurnya, baju kotornya disimpannya nanti saja. Sehingga ketika siang hari atau sore hari kita mendapati kamar kita berantakan, wah kamarku berantakan banget, banyak sekali yang belum dibereskan. Itu sebenarnya karena tadi kita menunda untuk menyelesaikan atau membereskannya. Dengan kata nanti. Anak-anakku semuanya, para pemirsa sekalian, kita hidup di zaman yang serba canggih. Di mana segala sesuatu bisa kita abadikan, bisa kita ulang lagi, bisa kita download lagi, bisa kita simpan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita ulang lagi, tidak bisa kita download lagi, tidak bisa kita videokan atau tonton suatu saat. Itu adalah tentang waktu. Apa yang sudah kita alami tidak bisa kembali, kecuali dalam bentuk kenangan. Bukankah kalian tidak bisa mengulang masa-masa saat bayi? Itu adalah salah satu bukti bahwasanya waktu itu tidak bisa terulang. Sehingga anak-anak sekalian, apa yang sedang kita lakukan saat ini, apa yang kita perbuat saat ini, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Allah mengajarkan kita untuk senantiasa disiplin. Seperti halnya ibadah puasa. Ibadah puasa adalah sebuah amalan disiplin yang Allah ajarkan pada kita secara langsung. Allah mengajarkan kapan waktunya makan dan kapan waktunya berhenti makan. Ini adalah contoh sederhana, yaitu segala sesuatu itu ada batasannya, ada deadline-nya, ada tenggat waktunya. Walaupun kita kuat puasa sampai malam hari, bahkan mungkin berhari-hari, tapi Allah mengharamkan itu. Allah mengharuskan kita buka di waktu maghrib, maka harus berdisiplin buka di saat maghrib. Dan ketika Allah membatasi makan kita sampai dengan imsak, salat adzan subuh, maka disitulah Allah pun mengajarkan kita bahwasanya ada batasan-batasan disiplin yang memang harus kita patuhi. Nah, ini mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita anak-anak yang bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, dan mencontoh, membiasakan apa yang sudah kita laksanakan, dan salah satunya adalah tentang disiplin dalam menghargai waktu. Anak-anakku sekalian, apa yang kita laksanakan hari ini, coba kita bayangkan, bermanfaat atau tidak. Ketika kita nonton videonya ada manfaatnya apa tidak? Kalau hanya menghadirkan kesenangan-kesenangan sesaat, video-video itu tentunya telah merenggut waktunya teman-teman semuanya. 1 jam teman-teman bermain di media sosial, menonton video-video yang mungkin hanya memunculkan kesenangan-kesenangan sesaat, maka akan berdampak terhadap mundurnya masa depan teman-teman. Di saat teman-teman yang lain mungkin sedang berusaha dengan giat, meraih prestasi, berusaha dengan giat belajar, tetapi kita di sini menunda belajar hanya untuk bersantai-santai, melewati sesuatu dengan hal yang tidak bermanfaat. Di saat itulah kita ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Untuk itu, anak-anakku semuanya, Bu Dani berpesan. Yang pertama, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu dengan cermat. Yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan. Biasakan apa yang sudah selesai, maka segera selesaikan pekerjaan berikutnya. Kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang kiranya bisa bermanfaat untuk perkembangan diri kamu. Baik perkembangan secara akademik maupun perkembangan secara emosional. Manfaatkan bergabung dengan teman-teman yang lain, berinteraksi dengan teman-teman yang lain,
ketika kamu memiliki waktu-waktu luang. Sehingga mudah-mudahan waktu itu bisa menjadikan kamu menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikian apa yang bisa Bu Dani sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya, terutama bagi diri Bu Dani sendiri, bahwasanya kita harus memanfaatkan waktu ini. Karena Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, memberikan kita peluang. Kesempatan, waktu, dan peluang itu suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan kesempatan, waktu, peluang yang Allah berikan bisa menjadikan kita menjadi insan yang semakin senantiasa menjadi baik, menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Udah akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.